Bayangkan obat sakit kepala manusia dipakai untuk mengendalikan hama tanaman. Nah, sisi lain agrikultur yang mengatakan bahwa penggunaan paracetamol itu merupakan suatu tindakan tolol karena itu harusnya dipakai untuk manusia, tapi direferensikan untuk penggunaannya pada hama-hama pada tanaman petani. Teman-teman, saya mau bilang adalah ketololan itu adalah suatu yang sangat tidak bagus. sangat aneh bukan? Nah, tetapi inilah tren berbahaya yang mulai muncul di kalangan petani. Anda. Lalu ada yang tersinggung seperti itu kan, katanya saya bilang dia tolol, emang saya sebutin namanya? Saya cuma menjawab pertanyaan itu. Jadi kalau maksud saya, kalau Anda mendengarkan informasi-informasi menggunakan paracetamol, menggunakan Bodrex, Krating Deng, Extrajos, micin, kalau dengar informasi-informasi begitu, skip saja, itu informasi tolol, saya bilang. Lalu dia tersinggung, baru dibilang tolol aja udah nangis-nangis. Seperti itu, baru dibilang tolol. Memangnya apa salah kata tolol? Tolol itu sama dengan bodoh, sama dengan dungu, sama dengan bebal. Itu KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya ngomong bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tolol itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Begitu ya. Makanya saya sering bilang baca, belajar. Biar enggak bodoh, seperti itu ya. Dia bilang, saya tersakiti karena... Mari kita bahas secara lengkap dan detail. Yang pertama, apa itu paracetamol dan bahan aktifnya? Ya, paracetamol adalah obat medis manusia yang berfungsi sebagai pereda nyeri dan penurun panas, teman-teman. Bahan aktifnya adalah acetaminophen. Acetaminophen ya teman-teman, bukan pestisida atau insektisida. Nah, zat ini diciptakan ataupun didesain khusus untuk tubuh manusia, bukan untuk tanaman ataupun hama. Nah, poin yang kedua, dampaknya pada hama tanaman sayur ataupun buah, teman-teman. Nah, secara ilmiah paracetamol tidak memiliki sifat insektisida atau fungisida. Artinya hama tanaman tidak akan mati atau terkendali dengan paracetamol. Nah, justru penggunaannya bisa merusak keseimbangan tanah dan tidak memberikan manfaat sama sekali pada tanaman. Nah, poin yang ketiga, apakah ada jurnal ilmiah yang pernah menguji hal ini? Nah, hingga saat ini tidak ada jurnal ilmiah yang kredibel yang meneliti atau membuktikan efektivitas paracetamol sebagai pengendali hama. Nah, semuanya anjuran yang beredar hanyalah klaim tanpa dasar ilmiah. Nah, poin yang keempat, dampaknya saat sayur dikonsumsi oleh manusia. Nah, sisa paracetamol yang terserap tanaman berpotensi masuk ke dalam tubuh manusia. Jika dikonsumsi terus-menerus bisa menimbulkan resiko kesehatan, terutama pada hati dan ginjal. Nah, sayuran yang seharusnya sehat bisa berubah menjadi sumber yang berbahaya. Nah, poin yang kelima yang saya mau kasih tahu, sindiran ya seperti Roni ini ya, buat para kreator yang membuat konten seperti ini ya. Nah, mengajarkan paracetamol sebagai pengendali hama sama saja seperti mengajarkan orang makan obat sakit kepala untuk mengobati pohon yang layu. Nah, kreator semacam ini bukan memberikan solusi, tetapi justru menjerumuskan petani ke jalan yang salah. Nah, bukannya menolong, malah menambah masalah. Nah, jadi mari kita kembali ke dasar, gunakan pengendalian hama yang sudah teruji, baik hayati maupun kimia, sesuai dengan anjuran tentunya ya teman-teman. Bukan eksperimen berbahaya tanpa dasar ilmiah. Bagaimana menurut kalian?